Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Agusti. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perancangan jaringan terestrial sistem komunikasi radio microwave. Kita masuk dalam pokok pembahasan. Di sini ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama itu ada transmisi, yang kedua itu ada sistem komunikasi radio line of sight, yang ketiga itu ada propagasi sinyal pada sistem line of sight, yang keempat ada gain, antena, dan link analisis pada sistem digital. Kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu transmisi. Transmisi merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem telekomunikasi. Dan secara umum transmisi berarti pengiriman suatu sinyal atau informasi dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam melakukan transmisi, tentunya terdapat kendala-kendala yang dapat menyebabkan proses transmisi mengalami gangguan, sehingga kegiatan penyampaian informasi terganggu. Kendala-kendala yang disebutkan di sini yaitu berupa atenuasi atau redaman. Atenuasi terjadi karena peristiwa di mana sinyal mengalami pelemahan selama melewati kabel atau kawat, dikarenakan gelombang sinyal berubah bentuk selama mengalir melalui kawat. Ini dipengaruhi oleh fungsi dan panjang kabel. Apabila kabel terlalu jauh, maka sinyal dapat mengalami penurunan kualitas. Kelemahannya kedua itu ada tundaan. Secara umum, tundaan dapat diartikan sebagai keterlambatan datangnya sinyal sehingga memperlambat pemrosesan antara sinyal yang satu dengan yang lain. Dapat memiliki frekuensi yang berbeda dan masing-masing tidak dapat berjalan dan dengan kecepatan yang sama, sehingga sinyal yang akan tiba ke stasiun penerima pada waktu yang berlainan. Kendala yang ketiga itu ada fading. Fading merupakan salah satu gangguan transmisi dalam komunikasi yang dapat dirasakan oleh penerima akibat adanya fluktuasi level dan sinyal. Secara umum, fading terjadi karena penyimpanan atenuasi di mana sinyal mengalami carrier termodulasi telekomunikasi terhadap suatu media propagasi. Lanjut pada materi yang kedua, ada sistem telekomunikasi radio line of sight atau biasa disingkat dengan LOS. Sistem telekomunikasi radio line of sight adalah teknik pentransmisian sinyal di mana antara dua terminal yang saling berhubungan benar-benar tidak ada penghalang, sehingga sinyal dari pengirim dapat langsung mengarah dan diterima oleh sistem penerima. Sistem LOS biasanya digunakan pada sistem transmisi gelombang mikro yang merupakan propagasi gelombang ruang bebas dengan memperhatikan gelombang langsung dan gelombang pantul. Masuk ke redaman. Redaman adalah proses terjadinya pengurangan daya pada sinyal akibat pengaruh alam, yaitu akibat jarak yang ditempuh oleh sinyal. Semakin jauh jarak yang ditempuh, semakin besar redamannya. Di sini ada rumus dari redaman, di mana D jarak dari pemancar ke penerima, di mana F frekuensi kerja. Di sini ada beberapa jenis redaman. Ada dua jenis redaman. Yang pertama itu redaman ruang bebas, di mana redaman ruang bebas itu merupakan redaman sinyal yang terjadi akibat dari media udara yang dilalui oleh gelombang radio antara pemancar dan penerima. Perambatan gelombang radio di ruang bebas akan menghalangi penyebaran energi di sepanjang lintasannya, sehingga terjadi kehilangan energi. Yang kedua itu redaman gas-gas di atmosfer. Redaman gas di atmosfer. Pada prinsipnya, gas-gas di atmosfer akan menyerap sebagian dari energi gelombang radio, di mana pengaruhnya tergantung pada frekuensi gelombang, tekanan udara, dan temperatur udara. Pengaruh redaman paling besar berasal dari penyerapan energi oleh 02 dan H2O. Refraksi pada atmosfer.
Refraksi adalah pembengkokan atau pembelokan gelombang radio karena perubahan karakteristik atmosfer, yaitu terjadinya perubahan temperatur, kerapatan, dan kelembaban, di mana perubahannya dipengaruhi kedudukan gelombang terhadap permukaan bumi. Perubahan kerapatan atmosfer berpengaruh terhadap cepat rambat gelombang. Refraksi pada atmosfer. Ada rumus dari refraksi pada atmosfer ini, di mana N sama dengan indeks biasa refraksi, C sama dengan kecepatan cahaya, ada primitivitas relatif. Karena lintasan gelombang radio pada kenyataannya melengkung, maka untuk memudahkan analisis, lintasan gelombang radio dimanipulasi menjadi datar dengan cara memanipulasi jari-jari bumi dengan menggunakan formula berikut. Berikut ini ada contoh dari contoh soal dari jari-jari efektif bumi. Lanjut ke pengaruh daerah yang dilintasi gelombang dan multipath fading. Selain atmosfer, kondisi daerah yang dilintasi gelombang radio juga bisa menyebabkan gelombang tersebut mengalami multipath atau lintasan jamak yang diakibatkan oleh kelengkungan bumi ataupun efek penghalang seperti bukit, pepohonan, dan bangunan yang tinggi. Fading didefinisikan sebagai variasi sinyal terima sebagai fungsi dari fase, polarisasi, dan atau level dari suatu sinyal terhadap waktu. Fading terjadi akibat proses propagasi dari gelombang radio meliputi pembiasan, pantulan, difraksi, hamburan redaman, dan ducting. Zona Fresnel. Untuk menghindari pengaruh multipath ini terutama pantulan tanah, maka ditetapkan daerah clearance bebas dari obstacle, yang salah satu komponennya adalah zona Fresnel. Zona Fresnel adalah tempat kedudukan titik dalam lintasan gelombang radio, di mana gelombang tersebut direfleksikan dengan panjang lintasan tambahan maksimum C/2 lambda membentuk elips. Gain antena. Penguatan atau gain adalah perbandingan daya pancar suatu antena terhadap antena referensi. Persamaannya untuk antena parabola. Ada rumusnya, di mana diameter antena, lambda panjang gelombang, efisiensi antena.